Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas materi tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pada kesempatan ataupun bagian ini kita akan hanya membahas persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, pasti tujuannya mempelajari materi ini. Yang pertama, nanti kalian bisa mengingat kembali persamaan linier satu variabel, kemudian mengetahui konsep nilai mutlak, kemudian menyelesaikan persamaan nilai mutlak, dan nanti juga kita akan mencoba menyelesaikan soal dalam kehidupan sehari-hari. Bagian pertama kita akan mengingat kembali nih mengenai persamaan linier satu variabel yang sebelumnya sudah pernah kalian pelajari di SMP. Apa sih persamaan linier satu variabel itu? Nah, kita kupas satu-satu dari kata persamaan. Persamaan itu sendiri dia dicirikan kalau dalam suatu kalimat matematika itu dipisahkan oleh tanda sama dengan. Jadi kalau ada suatu persamaan matematik, pemisahnya tanda sama dengan, itu merupakan contoh dari persamaan matematika. Kemudian arti linier. Arti linier itu adalah garis lurus, dimana kalau dalam bentuk persamaan matematikanya pangkat variabelnya itu satu. Jadi pangkat variabelnya itu pangkat satu atau biasanya tidak dituliskan kalau pangkat satu. Nah, kemudian satu variabel. Nah, sebelumnya ibu ingatkan kembali, variabel itu adalah simbol atau biasanya kalau dalam bentuk matematika itu disimbolkan dengan huruf abjad A, B, X, Y seperti itu. Jadi kalau satu variabel berarti nanti hanya terdapat satu variabel atau satu huruf atau satu simbol. Nah, sekarang di sini ibu punya 4 persamaan. Kita bahas sama-sama. Dari keempat persamaan ini, apakah bisa dikatakan persamaan linier satu variabel atau bukan? Kita lihat persamaan yang pertama, X kuadrat ditambah 2 sama dengan 4. Nomor 1 ini merupakan bukan persamaan linier karena dia variabelnya berpangkat 2 ya. Karena ada variabel berpangkat 2 berarti bukan persamaan linier satu variabel. Nah, kemudian yang kedua kita lihat X ditambah 4 sama dengan Y. Nomor 2 ini juga termasuk atau bukan? Bukan. Karena kenapa? Karena di sini terdapat 2 variabel. Ada variabel X dan variabel Y. Terdapat 2 variabel. Jadi dia bukan termasuk persamaan linier satu variabel karena ada 2 variabel. Ya, yang nomor 3 kita lihat sekarang nomor 3. A ditambah 15 sama dengan 0. Apakah termasuk persamaan linier satu variabel? Coba kita cek satu-satu. Persamaannya dipisahkan oleh sama dengan, betul. Kemudian variabelnya atau simbolnya berpangkat 1, tidak tulis berarti berpangkat 1. Kemudian hanya terdapat satu variabel, betul, hanya terdapat variabel A. Jadi nomor 3 ini adalah contoh dari persamaan linier satu variabel. Kita nomor 4 kita lihat sekarang. 4 ditambah B lebih kecil daripada 4. Apakah ini termasuk persamaan linier variabel? Bukan. Ya, betul, bukan. Karena kenapa? Karena ciri pertama persamaan itu harus dipisahkan oleh tanda sama dengan, sedangkan nomor 4 ini dipisahkan oleh tanda lebih. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Yang kedua dari materi persamaan nilai mutlak satu variabel yaitu tentang konsep nilai mutlak. Nah, di sini nilai suatu variabel dikatakan itu bernilai mutlak apabila dia disimbolkan dengan tanda kurung tegak. Jadi kalau ada variabel A misalkan ini kan, dia nilainya dalam nilai mutlak, berarti si A ini harus kita beri tanda kurung mutlak ya, seperti itu. Nah, nilai dari
itu ada dua nilainya. Ada yang nilainya positif, ada yang nilainya negatif min A. Nah, kalau positif itu lebih besar daripada 1, kalau negatif itu lebih kecil daripada 1. Oke. Nah, setelah tahu konsep dari nilai mutlak dan simbol dari nilai mutlak, sekarang bagian ketiga ini yaitu tentang penyelesaian persamaan nilai mutlak. Syaratnya nanti jika ada soal nilai mutlak, itu yang pertama, soal nilai mutlak setelah kita tahu nih tanda nilai mutlak itu diberikan tanda kurung tegak, maka syarat yang pertama nanti yaitu soal nilai mutlak diselesaikan dengan 2 tahap. Nanti ada yang diselesaikan secara yang positif seperti tadi konsepnya, kemudian ada yang diselesaikan secara negatif. Nanti kita bahas di soal ini biasanya syarat-syarat. Kemudian yang kedua, di tahap positif itu nanti kita menyelesaikannya itu mengikuti soalnya. Hanya saja nanti kita menghilangkan tanda mutlaknya. Kemudian kalau di tahap negatif, angka selain yang berada dalam tanda mutlak, jadi nanti angka yang selain di dalam tanda mutlak itu angkanya diberikan tanda negatif ya. Sekarang ayo kita coba untuk soal tentang persamaan nilai mutlak. Jadi jika ada contoh soal, kita akan sama-sama menyelesaikan soal persamaan nilai mutlak, di mana soalnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari soal nilai mutlak A mutlak dari 3x tambah 3 sama dengan 9. Kemudian nanti contoh yang B-nya 2x min 2 sama dengan 12. Sekarang kita selesaikan dulu yang A. Tulis ulang soalnya 3x tambah 3 sama dengan 9. Seperti tadi syarat sebelum yang sudah kita bahas, bahwa dalam penyelesaian nilai mutlak itu ada 2 tahapan yang akan kita kerjakan. Ada yang kita kerjakan secara positif dan negatif. Yang positif ada yang negatif. Nah, yang positif tadi kan tinggal kita tuliskan saja dari soalnya tanpa ada tanda mutlaknya. Sudah kita tuliskan berarti 3x tambah 3 sama dengan 9. Kemudian sekarang yang di sebelah kanan itu hanya ada angka dan angka yang bervariabelnya saja. Sedangkan yang sebelah kiri itu semuanya angka. Jadi apabila di sebelah kanan masih ada angka, maka kita pindahkan dulu ke sebelah kiri ya. Lagi 3x sama dengan 9 ya, tulis sebelah sama dengan, kemudian plus 3 pindah malu sama dengan min 3. Selesaikan 3x sama dengan 9 dikurang 3 6. Berarti x sama dengan 6 dibagi 3. Ini x yang pertama yang positif. Sekarang kita cari yang negatifnya. Gimana tadi syaratnya? Kita tuliskan dulu angka semua apa tadi? Yang negatifnya itu kita memberikan tanda negatif pada angka selain yang di tanda mutlaknya. Kalau lihat dari soal ini kan yang dalam mutlak itu 3x tambah 3. Ada angka yang selain tanda mutlak itu tanda 9. Berarti nanti yang akan kita beri tanda negatifnya itu adalah 9. Tulis kembali soalnya 3x ditambah 3 baru sama dengan. Nah, di sini perbedaannya. Kalau bagian tahap negatif itu min 9. Selesaikan sebelah kanannya hanya ada angka yang bervariabel. Min 9 pas 3-nya pindah min 3, kemudian 3x sama dengan utang 9, utang lagi 3, berarti utang 12. Selesaikan sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan minus 4. Nah, jadi setelah kita cari yang tahap positif dan negatif, kita dapat nih nilai x-nya. Nah, x-nya inilah adalah himpunan penyelesaiannya. Disingkat menjadi HP sama dengan matriks dari yang terkecil minus 4,2.
Sekarang kita akan menyelesaikan soal yang B. Soal A dan soal B itu berbeda dari bentuk soalnya. Kalau soal A itu angka dalam mutlaknya itu ada 2, X dan X3. Sedangkan yang B, yang dalam mutlak itu hanya 2X. Sedangkan min 2-nya ini di luar mutlak. Nah, jika nanti kalian ada atau mau menyelesaikan soal seperti ini, maka kalian harus menyelesaikannya dahulu sebelum kalian nanti menyelesaikan dalam 2 tahap ya. Jadi di ruas kanan itu hanya ada angka dan angka yang bertanda mutlak ya. Tidak boleh ada angka yang di luar mutlak seperti ini. Jadi kalau ada angka yang mutlak seperti ini, kita selesaikan dulu. Di luar X sama dengan 12 pindah ruas ditambah 2. Berarti 2X sama 2. Nah, kalau sudah selesai, kita lihat nih sekarang yang sebelah kanannya hanya ada tanda mutlak, yang sebelah kirinya angka. Kalau sudah seperti ini, baru kita selesaikan dalam 2 tahap. Tahap positif dan tahap negatif. Seperti tadi. Kalau positif kita tulis kembali tanpa tanda mutlak, berarti 2X sama dengan 14. Oh, X-nya sama dengan 14 dibagi 2. Nah, kalau yang negatifnya gimana? Tulis lagi 2X. Ingat, kalau bagian yang negatif berarti kita memberikan tanda negatif pada angka selain yang ada tanda mutlak. Itu angka di sini soalnya 14. Berarti sama dengan min 14. Berarti X-nya sama dengan min 14 dibagi 2.